Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Andrik Channel. Kali ini kita akan mengupas bagian ke-9 dari memahami dampak pandemi COVID-19 untuk fasilitas perpajakannya guys ya. Oke, kita akan mengupas pembebasan PPh pasal 22 impor dan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 PMK.03 2020 dan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 24 PJ 2020. Oke guys, jangan lupa subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Oke, dalam kondisi normal guys, PPh pasal 22 itu untuk impor dipungut oleh Bank Devisa atau oleh Ditjen Bea Cukai pada saat wajib pajak melakukan impor barang. Sementara PPh pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang, ya, barang-barang tertentu di sini untuk pembelian bahan-bahan untuk kegiatan usahanya atau badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Itu ada di PMK 34 guys ya, yang mengatur lebih lanjut terkait dengan pemungutan PPh pasal 22. Itu dalam kondisi normal guys. Nah, oke, untuk fasilitas pajak penanganan dampak pandemi COVID-19 ini, yang tadinya pemungutan PPh pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, maka di sini guys, oke, pihak tertentu yang melakukan impor atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor dan atau PPh pasal 22 dalam masa pajak. Oke, ini untuk pembelian barang ya, PPh 22 impor dalam pembelian barang. Oke, dalam masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020 yang tertentu. Kemudian guys, pihak ketiga yang melakukan penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 kepada pihak tertentu. Cek lagi ya running text, istilah-istilah khusus ini.
Pihak ketiga, pihak tertentu, siapa aja, gitu ya. Pihak ketiga yang melakukan penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 kepada pihak tertentu diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 dalam masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Pihak tertentu meliputi badan usaha, meliputi badan atau instansi pemerintah, rumah sakit atau pihak lain. Nah, sekarang kita cek ininya, barangnya apa saja, guys. Pertama, guys, ini seperti yang PPN ditanggung pemerintah ya. Ya, untuk video sebelumnya silakan cek, masih di PMK 28 juga, guys, pembahasannya. Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 masih sama seperti PPN ya, obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, atau peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Oke, yang dinyatakan tentunya kan balik lagi ke ini ya, ke apa? Badan Penanggulangan Bencana ya di sini ya, dan gugus tugas, guys, gugus tugasnya. Oke, pembebasan pemungutan 22, pemungutan PPh pasal 22 impor dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai tanpa surat keterangan bebas, tanpa SKB, guys. SKB pemungutan PPh pasal 22 impor. Sementara, guys, pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22, oke, tadi kan impor ya, berarti ini untuk pembelian barang ya, ke badan tertentu, badan pemerintah dan sebagainya, ya, juga perusahaan farmasi, diberikan melalui SKB. Jadi yang impor tanpa SKB untuk pembelian barang melalui SKB, guys. Oke, SKB pemungutan PPh pasal 22. Nah, untuk memperoleh SKB, guys, pemungutan PPh 22, pihak tertentu harus mengajukan permohonan secara tertulis. Oke. Juga pihak ketiga juga harus mengajukan permohonan secara tertulis ya. Permohonan disampaikan kepada Kepala KPP tempat pihak tertentu atau pihak ketiga terdaftar. Nah, melalui saluran tertentu, balik lagi ke internet, guys. Nah, seperti apa, guys, bentuknya? Kita akan lihat di sini ya. Bentuk formulirnya ini. Oke, silakan dicek. Nanti untuk lebih jelasnya sekali lagi ya, di download peraturan ini. Peraturan ini download, kemudian dicek. Nanti kita sama ya di DJP online tentang penanganan COVID-19 ya, diklik formulir ini, kalau ingin memanfaatkan, diisi, kemudian di-upload ulang, diberikan kepada DJP. Nah, seperti ini guys ya, bentuknya ya. Ini coret salah satu biasanya guys ya, pilih salah satu, tapi nanti kalau lewat internet ya mestinya kita udah tinggal ngetik aja ya. Kemudian kita upload ulang. Oke, ini bentuk formulirnya guys, permohonan untuk SKB. Ini selain untuk PPh 22 juga untuk PPh pasal 23 ya. Untuk yang PPh 23 nanti akan kita kupas di video berikutnya. Oke. Itu guys untuk bentuk formulirnya. Nah, kemudian guys, berdasarkan permohonan tadi ya, habis tadi surat tadi masuk, Kepala KPP akan memberikan keputusan 5 hari sejak permohonan diterima lengkap. Oke, dengan menerbitkan SKB pemungutan, ya, atau surat penolakan. Nah, apabila 5 hari setelah permohonan diterima lengkap tidak memberikan keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima untuk SKB terkait penanganan pandemi COVID ini. Nah, dalam hal diterima, yang tadi sudah melewati 5 hari dianggap diterima, maka Kepala KPP wajib menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah 5 hari tadi terlewati. Oke guys, pembebasan 22 berlaku sejak diundangkan, ya. PPh 22 yang mendapatkan PPh pasal 22 dibebaskan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai dengan tanggal 30 September 2020. Oke? Itu guys. Jadi sampai 30 September.
Oke, pihak tertentu yang telah memperoleh pembebasan tadi ya yang sudah dapat SKB, ada kewajiban tambahan guys, sama seperti fasilitas yang lain terkait dengan penanganan dampak pandemi COVID-19 ini. Harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor. Gitu ya guys ya. Oke, atau menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22. Jadi dua-duanya nih baik yang melakukan impor tapi tadi tambah SKB ya, atau untuk pembelian barang yang bukan impor dengan SKB. Oke. Nah, kemudian guys, pihak ketiga yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 sama ya, laporan realisasi lagi ya. Kemudian laporan realisasinya guys, sama seperti yang PPN ini dilakukan untuk 2 periode ya. Periode masa pajak April sampai dengan masa pajak Juni dilaporkan paling lambat 20 Juli 2020. Untuk periode masa pajak Juli sampai dengan September 2020 paling lambat disampaikan tanggal 20 Oktober 2020. Oke, ini guys ada contoh-contoh lagi ya, bentuk-bentuk lainnya di sini terkait dengan formulir guys. Ini SKB-nya nanti seperti ini ya. SKB-nya seperti ini, mungkin ya bedanya cuma masalah COVID aja di sini guys ya. Oke, kemudian ini penolakannya guys. Penolakan terkait dengan permohonan surat keterangan SKB untuk selain PPh 22 juga untuk PPh 23 ya. Nah, ini laporan realisasinya guys. Ya. Ini untuk yang impor yang sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk pembebasan PPh 22 selain impor. Pembelian atau penjualan barang. Penjualan di sini berarti untuk perusahaan farmasi guys ya. Pembelian berarti untuk badan tertentu atau instansi pemerintah untuk pembelian. Oke, nah kita akan cek teknisnya guys. Siapa tahu ada hal teknis yang dikupas dalam SE nomor 24 PJ 2020. Ya, di sini sama pihak tertentu dari April sampai dengan September. Pihak ketiga juga begitu. Ya, sekali lagi ya, untuk selain impor berarti wajib SKB. Nah, di sini menyampaikan secara tertulis ya, pihak tertentu dan pihak ketiga di sini mengajukan secara tertulis. Formatnya tadi sudah ada. Oke. Ya, lewat pajak lagi ya, guys ya. Sama semua ya, masih sama ya penolakan gimana. Nah, ini paling di sini nih. Di sini kalau ada bukti pemotongan pemungutan unifikasi berdasarkan PR20 PJ 2019. Di sini ada teknis saya, bagaimana mengisi kolom D3, D6, D5, dan sebagainya. Itu untuk SPT masa PPh unifikasi. Oke guys, ini enggak semuanya ya, laporan unifikasi ya. Nah, kita akan cek contoh guys. Sekali lagi kita akan bahas cuma satu saja di sini. Ya. Ini ada yang menarik kalau nggak salah contohnya. Oke. Nah, ini walaupun misalnya nih ya, kita melakukan pembelian alat-alat atau barang-barang yang disebutkan dalam PMK 28 ini dan SE 24 ini guys. Nah, bila ternyata masing-masing bukan pemungut 22, nah ini ada contohnya nih. Oke, kita langsung aja ya. Perusahaan milik swasta, PT Nitas Cepat, merupakan distributor alat uji atau pemeriksaan cepat atau rapid test kit virus corona yang ditunjuk sebagai pihak tertentu. Oke, untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan pasal 5 ayat 4 dan sebagainya. Oke, pada 11 September 2020, PT Nitas Cepat melakukan pembelian 1.000 rapid test kit senilai 200 juta, tidak termasuk PPN, dari PT Senso Akurat yang merupakan produsen rapid test kit milik swasta dan tidak berstatus sebagai pemungut PPh 22. Maka dalam transaksi ini, PT Senso Akurat merupakan pihak ketiga. Oke, pelakuan transaksi ini adalah sebagai berikut. PT Nitas Cepat sebagai pihak tertentu tidak perlu mengajukan permohonan SKB pemungutan 22. PT Senso Akurat sebagai pihak ketiga tidak perlu mengajukan permohonan SKB PPh pasal 22. Atas hal tersebut, tidak ada mekanisme pemungutan PPh pasal 22 meskipun meskipun subjek non objek telah memenuhi kriteria dalam PMK nomor 28. Ya. Karena dua-duanya bukan pemungut, guys. Gitu ya.
Beda kalau di contoh lainnya di sini masing-masing menyebutkan, contoh nih ya, Enggal Waras di sini ada disebutkan obat. Ya. Kan di PMK nomor 34 kan disebut bahwa perusahaan farmasi adalah pihak tertentu yang memungut PPh pasal 22 saat penjualan barang. Jadi mohon cek dulu ya, karena di sini kembali lagi ke mekanisme normalnya dulu, baru nanti kita akan cek ke fasilitasnya guys. Jadi belum tentu walaupun kita melakukan pembelian atau penjualan barang kepada pihak tertentu ya, itu ya belum tentu itu adalah objek PPh pasal 22 guys. Ya, jadi kembali ke mekanisme normal. Apa ya subjeknya apa dan siapa yang merupakan punya kewajiban memungut PPh pasal 22. Kalau impor sudah pasti ya dari PPh pasal 22-nya ya. Nah, kalau ternyata itu adalah terkait impor barang diperlukan dalam rangka pandemi, maka dia dapat fasilitas. Tapi kalau ternyata itu adalah bukan impor guys, ya lihat lagi mekanisme normalnya. Baru nanti kita cek apakah memang perlu mengajukan SKB atau memang dapat fasilitas atau malah tidak sama sekali. Oke guys, begitu saja untuk bagian ke-9 memahami fasilitas pajak dampak pandemi COVID-19. Ya, yang kita bahas sekarang adalah pembebasan PPh pasal 22 ya, atas impor atau pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 berdasarkan PMK nomor 28 PMK.03 tahun 2020 dan diatur lanjut dalam SE Surat Edaran Dijen Pajak nomor 24 PJ 2020. Baik, demikian. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan Andrik Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.